tripnya ke warung Bekicot nang Magetan. Lanjut ke warung Bekicot nang Magetan. Warung Bekicot nang Magetan. Piro? Warung Bekicot nang Magetan. Ya gimana mesinnya mah? Apa? Bayarnya terus mau kayak dua ya? Iya mas, 10 kali. Tinggal kartunya kok. Nomor jalan nanti. Di perjalanan kali ini, di video ini kami lanjut dari Telaga Sarangan mau cari kuliner di Bekicot. Jadi di Magetan ini ada salah satu kuliner yang sering kali muncul di FYP TikTok kami, yaitu warung Bekicot yang ada di Magetan ini. Ini mumpung kami ada trip ke Magetan, kami sempatkan untuk singgahlah di warung itu. Lokasinya nggak terlalu jauh dari Telaga Sarangan. Menurut Google Map perjalanan mungkin di 15 sampai 20 menit sampai di lokasi, dan arahnya juga menuju ke arah kota Magetan. Otomatis itu searah untuk kami pulang. Di perjalanan ini kami dibuat cukup kecewa dengan alam, karena mulai dari hari kemarin saat kami datang dan hari ini saat kami pulang, Sarangan dan sekitarnya masih dalam kondisi yang berawan, berkabut, dan seringkali ada gerimis. Itu membuat suasana Telaga Sarangan menjadi kurang asik, karena pemandangan-pemandangan alam, sawah, ladang, dan bentang alam menjadi tidak terlihat. Hasil video yang kami dapatkan pun menjadi kurang hidup. Warna yang didapatkan juga terkesan kusam, tetapi itu tidak menurunkan rasa senang kami untuk kembali lagi di tempat ini di waktu yang berbeda. Telaga Sarangan memang menyimpan banyak sekali tempat-tempat yang indah, yang terus dan tetap akan menjadi satu lokasi yang menjadi tujuan destinasi kita di waktu-waktu berikutnya.
di perjalanan ini kami menggunakan motor kami sendiri-sendiri. Aku menggunakan Honda PCX yang 150, sementara saudaraku menggunakan Honda Revo. Menurutku, di setiap perjalanan, apapun motornya, berapapun cc-nya, tetap akan memberikan cerita yang menarik. Dan asalkan kami menuju atau memiliki tujuan yang sama, menurutku tidak begitu masalah. Kenapa kami memutuskan untuk menggunakan motor kami sendiri-sendiri? Karena di perjalanan sebelumnya aku sudah menggunakan Honda PCX ini ke Telaga Sarangan dengan boncengan, dan itu ternyata aku rasakan cukup berat. Honda PCX dengan 150-nya ini tidak cukup handal untuk menghadapi tanjakan. Apakah mampu? Mampu. Tapi menurutku akan jauh lebih nyaman, akan jauh lebih menyenangkan kalau kita menggunakan motor sendiri-sendiri. Perjalanan jauh lebih ringan dan kami benar-benar bisa lebih menikmati menggunakan motor ini, jauh lebih menyenangkan saja menurut kami. Selama perjalanan turun kami dari Telaga Sarangan menuju Warung Bekicot itu, yang kami rasakan adalah aspal atau jalan di sekitaran Telaga Sarangan ini menurut kami tidak terlalu buruk, cenderung masih lumayan bagus, walaupun masih ada sisi lubang sana sini, ada sisi retak jalan di sana di sini. Tapi menurut saya kalau kalian kesini dengan menggunakan motor, kalian masih bisa memilih jalurnya. Hawa dingin yang kami rasakan selama perjalanan turun ini menurut kami sudah mulai berangsur-angsur menghilang. Kalau kalian lihat langit yang seharusnya cerah di jam siang ini, jam sekitar 11 siang ini harusnya kita merasakan hawa yang panas, tetapi di sini sangat dingin, masih sangat dingin. Jaket tebal yang kami gunakan menurut kami tidak cukup membantu untuk benar-benar menghilangkan
suhu dingin yang masuk dalam tubuh kami. Alhasil kami harus menggunakan double kaos agar suhu dingin yang kami rasakan bisa agak berkurang. Saudaraku yang menggunakan Honda Revo dengan dimensi dia yang cukup ramping itu membuat dia cukup mudah untuk nyelip kanan kiri. Dengan kondisi yang cukup ramai di perjalanan turun ini, banyak mobil-mobil yang ada di jalanan, parkir liar di pinggir jalan, itu membuat kami cukup PR lah untuk segera cepat-cepat menyalip, cepat-cepat mendahului. Apalagi Honda PJ ini bukan motor yang ramping-ramping banget gitu loh. Ini motor yang juga menurutku cukup gede lah. Manuver-manuver yang bisa kita lakukan dengan Honda PJ ini enggak yang seringan kita gunakan di Honda Revo. Alhasil aku seringkali ketinggalan saudaraku ini. Untung kami berdua udah menggunakan sambung intercom sehingga kami walaupun jaraknya cukup jauh, kami masih bisa berkomunikasi. Di sini mendung yang menutupi sinar matahari juga sudah cukup menghilang. Ini membuat sinar mataharinya tembus dan terik mataharinya menjadi dapat kami rasakan. Memang yang kami rasakan suhu menjadi hangat atau lebih menjadi panas sih sebenarnya, tetapi pemandangan jauh lebih hidup dan dapat kami nikmati jauh lebih menyenangkan. Hasil video yang kita dapatkan menggunakan Insta360 nya ini pun juga jauh lebih hidup. Warna hijau, daun, warna langit itu menjadi bervariatif, berbeda dengan ketika di Sarangan tadi. Teman-teman bisa lihat semua serba abu-abu, semua serba redup, semua seperti tidak hidup. Tapi di sini kami benar-benar merasakan bahwa inilah sebenarnya yang kami inginkan ketika di Telaga Sarangan. Tapi ya, ini mungkin bukan waktu yang pas, dan inilah salah satu kenapa kami
masih ingin kembali ke sini, mendapatkan momen-momen terbaik lah di Telaga Sarangan ini. Di kesempatan lampu merah ini akhirnya aku coba untuk lihat Google Maps, karena seharusnya di lokasi ini sudah dekat dengan warung bekicotnya, tetapi suara navigasi dari Google Maps dari tadi tidak muncul di intercom yang aku pasang di helm, sehingga membuat saya cukup ragu dan aku khawatir untuk kelewat. Ternyata lokasinya masih ada di depan dan tidak terlalu jauh lagi, mungkin hanya tinggal 2-3 menit sudah sampai di lokasi. Dan alhamdulillah tepat di sebelah kiri kami ada warung hijau dengan warung bekicot Magetan. Kami sudah sampai setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit dari Telaga Sarangan. Deg-degan Pak. Deg-degan. Kawan ini. Nah. Wah, maju aja ini dari luar. Maju kan.
cukup segini dulu video kami kali ini. Nah, kami mau makan siang dulu di warung sekitar ini. Terus tonton video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kami. Semoga teman-teman bisa datang lagi ke Telaga Sarangan.